ketika kamu pacaran dengan kakak kelasmu tapi kamu semakin deket ternyata gini ya, kamu dapat bimbingan, dapat ilmu banyak. Yang namanya pacaran kan nggak harus pegangan tangan terus jalan kemana kan enggak. Pokoknya ada orang merhatikan kita gitu. Assalamualaikum Mas Pras. Wah, ini bertemu dengan sang pengarang cerita ya. ya gimana ini hari ini kita ngobrol apa? Kayak hari ini Mas ya, saya kan punya tahu sebelumnya Ya. atau ya sudah seminggu yang lalu. Ya. Mas, aku itu punya wanita atau Ya, punya pasangan lah Mas. Wis. Ini cerita teman atau ceritanya sendiri lagi? Teman kita. Oh temen nih, ini teman kalau. Ini teman. Ya gimana? Ini teman. Gitu Mas Pras. Dia kan umurnya kan setara dengan saya, bahkan lebih kecil dari saya. Usianya? Ya temanku. Oh temenmu ya? Ya. Temenmu lebih Kecil dari anggap aja saya. usianya berapa gitu? Ya sekecil dari saya itu berapa ya? 17 tahun lah ya, 17 tahun. Lah pacarnya itu umurnya 22 tahun Mas. Ceweknya 22 Iya. tahun. Iya. Enggak deh, kaca 3 tahun pokoknya Mas. 20. Oh, berarti 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun ya Mas? Iya. 20 tahun Anak Mas. kuliah sama anak SMA lah. Lah, gitu. gitu kan. Iya. Enggak usah kuliah Mas. Anak SMP sama anak SMA. Ah, bisa jadi Ya, gitu, gitu. ya. Anak SMP sama anak SMA. Lah gitu Mas. Pertama itu kan dia katanya kan sama saya kan, tidak sengaja itu bercinta. Gimana tadi? Tidak sengaja bercinta Mas. Apanya maksud tadi gimana? Dia hatinya loh Mas, tidak sengaja bercinta. Hatinya bercinta. Ya, tidak sengaja bercinta gitu. Tidak sengaja iya maksudnya kok Lah. rodok bingung. Lah gini loh. Pertama, si cewek itu apa itu pacarnya itu yang tua tadi itu ya. Ya cewek ya cowok ya. Cewek lah, Tua. cewek, yang Ya. cewek itu tua. Itu kan pertama kan itu biasanya itu seneng teman saya itu. Seneng temen-temen nih ya. Temennya temenmu ya. Ya. Itu lah. Terus tapi cewek itu sekedar cuma apa itu namanya? Senang cuma sebagai Menggemari atau ngefan ya. Ngefan saja. saja. Tapi mengagumi. Iya, yang tadi kan kalau pas mau bermain ke rumahnya itu loh Mas. Kira teman saya dan teman-temannya itu toh itu berduaan. Iya. Bapak itu Seusia ya. Iya, Enggak maksudnya anak SMP sama anak SMP yang cowok ya. Iya, soalnya sama seusianya. Yang cowok, yang cewek SMA gitu. Iya, Nah, ini si SMA. cewek main ditemani temenmu ya. Enggak. Di temenmu. Cowoknya semuanya gimana ke rumah cewek ini. Oh, dua-duanya. Ya gitu. Iya, terus Pertama itu Mas ya. Kan tadi seneng sing itu mau ada itu yang temennya temanku. berarti nak selisih 3 tahun. Ini berarti kelas 2 dengan kelas 2. Ya, kelas 2 dengan kelas 2 kan? Iya. Gitu. 2 SMP sama 2 SMA ya. Iya. Gitu ya Mas ya. Itu 4 tahun Kak masuk. Apanya enggak masuk? 4 tahun lah. Apanya 4 tahun? Selisihnya. 3 tahun katanya 2 toh? sama 2 kok. Ya 2, 3, 1, 2. Oh iya. Benar. Ya itu kan sejak setelah 1 SMP yang cowok itu sering bermain ke rumah itu Mas. Terus? Ya, dia itu Mas ya. Dia akhirnya kan milih yang teman saya tadi. Kenapa kok milih? Emang dia jadikan pilihan? Kok bisa memilih? Ya karena dia cinta sama teman saya tadi itu. Oh jatah memang seneng gitu iya, ya? senang. Ya itulah Mas. Dia ya sering apa itu bercanda-candaan dulu gitu. Tanya apa? Bercanda dulu. Guyonan. Ya guyonan. Guyonan. Terus? Ya itu kan akhirnya kan si cewek itu seneng sama temanku tadi. Ya itu kan suatu hari kan seminggu ke depannya itu kan sudah apa itu? Rasa grogi cong. Gue ngomong gak grogi banget. Seminggu sebelumnya. Kayak ini ceritamu Dewi. Ora. Aku mau. Terus pergi aku. Dia mau bercerita aku lagi ceritanya mau lah. Gitu loh. Seminggu sudahnya tuh apa kedepannya itu kan sudah jadian. Nah, akhirnya dia jadian. Dan temannya tidak terima gitu loh. Temen satunya nggak nerima kalau jadian. Iya. Oh gitu. Jadi 2 anak SMP ternyata itu saingan untuk mendapatkan cintanya anak SMK itu ya. Tapi yang teman tadi tidak ada rasa untuk bersaing sama temennya itu. Oh, jadi secara tidak sengaja emang ya seneng biasa nggak ada saingan ya. Iya. Dikira mungkin yang satu nggak
nggak suka dua-duanya ya mungkin ya. Ya. Terus masalahnya apa? Ya itu ya Mas ya. Nah itu kan tapi tua tuh. Itu kan menurutnya Mas Pras ini yang sang pengarsitek ini ya. Itu gimana? Cewek ini gimana Mas? Menurut Mas Pras? Nggak ada masalah dalam hubungan cinta ya sebenarnya. Saya dulu pas waktu SMP juga kenal dengan adik kelas cowok ini ya. Adik kelas 1 cowok. Kelas 3 itu teman saya kelas 3. Saya dulu Pimpas ya. Pimpas ini kan ada kegiatan pramuka itu. Ya, pramuka ada kegiatan sore kan. Iya iya. Teman saya cewek ini, teman saya SMP ternyata dia mojok sama adik kelas cowok. Ya, deket-deketan ngobrol-ngobrol ternyata akhir-akhir ketika sudah ada perkemahan karena kita sama-sama Pimpas semuanya adalah ya ternyata pacaran gitu akhirnya pacaran. Ya menurut saya nggak ada masalah karena zaman SMP itu orang pacaran ya itu sebenarnya kan lagi pertama kali ya, kayak seakan-akan ada orang memperhatikan saya, yang kamu itu bukan kakak saya, kamu bukan keluarga saya, bukan orang tua saya, tapi kok perhatian sedemikian rupa dengan saya. Akhirnya ya tumbuhlah cinta karena memang Allah nakdirkan cinta ya kayak gitu. Sebenarnya gak ada masalah cinta anak ke orang tua, cinta orang ke orang lain, cinta lawan jenis itu juga nggak masalah karena memang Allah sudah menciptakan itu semuanya. Cuman bagaimana kita sebenarnya gini loh, semua hal itu nggak ada masalah, semua hal itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik, kecuali kita sendiri. Misalkan dengan kita pacaran itu kan nama kan, jadi nama kan, jadi brand. Bisa saja pacaran diganti lah namanya sekakan lah atau apa namanya, joblakan misalnya joblakan. Ternyata ada seorang laki-laki dan perempuan joblakan itu. Jadi lo kok ada yang perhatian, kok gini, rasanya kok gini. Nggak ada masalah selama joblakan atau pacaran itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini dalam, ini pas saat mau puasa sebenarnya. Oh iya. Jadi semua hal itu nggak ada masalah, tapi selama kita semakin dekat gitu. Ternyata ya Allah misalnya rasanya indah kayak gini ya Allah, berarti Engkau maha indah, Engkau maha sempurna ya Allah, baru ngerasa kayak gini. Nah, semakin kita dekat dengan Allah dengan semua hal itu sebenarnya baik. Tapi ketika kita menjalani apapun itu, mau berteman dengan cowok atau berteman dengan cewek atau berteman dengan siapapun, tapi perilaku kita semakin buruk ya, itu berarti kita tidak dekat itu. Tidak apa ya istilahnya, bermasalah lah dalam hal itu. Makanya kalau pacaran nggak ada masalah. Ketika kamu pacaran dengan kakak kelasmu, tapi kamu semakin dekat ternyata gini ya, kamu dapat bimbingan, dapat ilmu banyak. Yang namanya pacaran kan nggak harus pegangan tangan terus jalan kemana kan enggak. Pokoknya ada orang merhatikan kita gitu. Saya perhatikan. Nah kayak tadi, misalkan pacaran diganti namanya jomblangan atau apa kan nggak tabu, tapi kata-kata pacaran itu tabu menurut saya. Wah dia pacari gitu, tabu. Padahal sebenarnya dia teman lah. Makanya saya itu pun tidak pernah yang namanya pacaran tuh hampir saya ya pokoknya teman lah, teman dekat itu enggak masalah menurut saya. Teman dekat artinya teman yang bisa diajak ngobrol lebih dalam. TTM berarti ya. TTM itu kan orientasinya nanti ke negatif lagi gitu. Mesranya itu loh. Karena pacaran nggak harus mesra gitu loh. Pacaran itu nggak boleh mesra. Pacaran itu ya konteksnya kayak tadi, semangat hidup, tahu jalannya. Kadang kita tidak tahu jalannya. Gini loh. Kadang ada orang ya, ada sosok misalnya cewek atau cowok itu dia nggak bisa menerima nasihat orang lain. Mental gitu ya? Ya mental. Kolot. Kecuali yang beri nasihat itu orang yang dekat dengan dia, yang bisa mengambil hatinya. Lah, misalkan kita dekat dengan si wanita itu, lah itu adalah cara kita untuk syiar. Kan kita kan setiap hari kan disuruh syiar kan? Iya. Mengajak kebaikan. Oh iya, memang benar itu. Bisa jadi dengan kita pacaran misalnya dengan orang yang kolot, yang ibaratnya yang hidupnya hancur. Dengan pacaran dengan kita bisa bimbing ke sana, jadi orang yang baik. Karena kan kita memang kewajiban kita adalah kayak tadi kan, syiar ya. Kita harus mengajak kebaikan. Nah, ketika semua perbuatan ini kita menjadi dekat dengan Allah, itu baik laksanakan. Tapi kalau enggak jangan. Itu sama saja dengan pekerjaan. Kalau ditanya misalnya, ya pekerjaan. Kalau ada orang yang menanya, pekerjaan yang paling bagus itu apa? Itu saya pernah diajak bukan debat ya, tapi diskusi ya mengenai
pekerjaan yang paling bagus siapa ya? Saya ngomong, pekerjaan yang paling oke ya pedagang lah, karena pedagang ini kaya, gitu kan. Nah, teman saya ngomong, enggak, yang paling oke itu adalah jadi PNS, karena PNS ini selalu hidupnya enak gitu. Hidupnya enak lah, tunjangan masa depannya bagus, dapat pensiunan. Oke. Jadi tadi ya masalah pekerjaan yang paling bagus itu apa? Nah, akhirnya teman saya yang satunya ngomong, pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan di mana pekerjaan kita ini, yang pertama, dengan pekerjaan ini kita semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu artinya bukan kok kita zikir terus, bukan, maksudnya dekat hidup kita semakin tertata, hidup kita semakin baik, hidup kita waktunya banyak untuk sholat, waktu luang untuk sholat banyak, tidak sibuk dengan urusan pekerjaan. Lalu pekerjaan yang kita peroleh adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita, bakat kita. Jadi seakan-akan kita bekerja itu sesuai hobi itu. Tidak merasakan itu pekerjaan. Tidak merasa terbebani sama sekali. Merasa tidak terbebani. Akhirnya ibadah kita juga tidak terbebani. Artinya ketika sholat kita nggak membayangkan pekerjaan. Waduh, kayak biaya kemarin, besok biaya, kan enggak. Jadi enak aja karena relax. Itulah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak memutus hubungan kita dengan Sang Pencipta, ya. Bahkan malah dengan pekerjaan kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Itu yang oke pekerjaan. Tidak pekerjaan yang dapat untung banyak, nominal ini enggak, ini secara fisik kan memang gitu, tapi hakikatnya enggak itu. Itu. Berarti pacaran juga gitu, Mas? Pacaran juga kayak gitu. Kembali lagi yang tadi ya. Ceweknya lebih tua. Ya, itu. Ya, ceweknya lebih tua. Saya kira enggak apa-apa, asalkan kan pacaran sehat. Pacaran sehat juga pacaran yang memang ya kayak tadi, saling belajar, saling apa istilahnya, belajar dari peristiwa ya. Yeah. Saling peristiwa itu lalu saling menerima, nggak ada masalah menurut saya. Karena pacaran kelas-kelas SMA SMP itu kayak orang latihan labil. Ya, kayak latihan berteman menurut saya. Latihan berteman, latihan menyelesaikan masalah. Jadi buat teman-teman yang lihat podcast ini, misalkan kok pacaran kok bertengkar, nggak ada masalah, karena pertengkaran itu adalah mendewasakan, dan nanti suatu saat ketika sudah menikah itu bisa jadi pelajaran. Oh ternyata ketemu seorang cewek itu harus berlaku kayak gini, wanita itu harus sukanya harus diginikan. Kita tahu jurus-jurus itu. Iya, jurus-jurus untuk kayak silat aja. Iya, membuat caranya nyaman wanita tuh diginikan. Kalau marah harus diginikan. Waduh. Itu sebagai pelajaran, enggak masalah untuk kedepannya lebih bagus. Karena pacaran udah seleksi kan. Pacaran itu seleksi untuk mendapatkan satu orang yang mau diajak hidup sampai mati, sampai akhirat kan. Aduh. Jadi seleksi itu yang memang butuh seleksi panjang. Butuh temeng ya. Nah kembali kayak tadi, semakin kau berkualitas tinggi, ya, seleksimu lebih banyak gitu loh. Seleksi. Karena kamu direbutkan dan setiap orang mau sama kamu. Berat itu. Ya misalkan cowok sekarang ya dia udah pinter, ibadahnya bagus, keluarganya baik, sekali ketika ke sekolahan dia pakai motor ninja misalkan. Terus ketika ekstrakurikuler bawa mobil, ya pasti orang keplek-keplek lah misalkan. Iya, memang. Karena nggak ada sedikit pun kejelekannya. Misalkan seperti itu, dia kan punya potensi untuk menyeleksi banyak wanita atau banyak cowok misalkan itu ya, menyeleksi itu ya. Kalau si tadi cowok ya menyeleksi banyak cewek. Seleksi itu untuk apa sih sebenarnya? Seleksi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Waduh. Jadi kalau perusahaan nyeleksi karyawan itu sebenarnya kan mencari karyawan yang benar-benar bagus untuk bekerja. Ya, sama. Kalau memang tujuan pacaran itu nanti suatu saat mau nikah, dia kan selektif ya, seleksi ya. Sambil selektif itu sambil belajar dari yang diseleksi itu. Oh iya, orang kayak gini ada ya, orang gini ada. Itu namanya sosial, interaksi sosial. Ya. Berinteraksi sosial. Interaksi sosial itu yang penting ada komunikasi, ada interaksi, ya, ngobrol kayak gini juga ada interaksi sosial. Jadi makhluk sosial, kita manusia kan makhluk sosial. Memang benar. Nah, kan memang harus saling mengenal, saling menyayangi. Ya, gitu, saling menyayangi, memperhatikan ya, gitu. Nah, itu kan tadi kan tua Mas ya. Sampai tua. Lah itu setelah beberapa tahun Mas ya. Beberapa tahun itu 1 tahun lah Mas. 1 tahun dia tanpa tanpa teman saya itu sadari dia itu sudah punya laki-laki lain. Yes. Tapi dia tidak mengabari. Nah, tidak ada kata putus. Tidak ada kata putus. Yeah. Gitu.
Ujuk-ujuk punya cowok lain. Ya, kan Punya artinya cewek lain, cowok lain ya kan selingkuh di belakang teman saya gitu loh. Iya. Nah, itu saya maksudnya ki pendapat Anda gimana, Mas? Ya kalau saya sebagai seorang ceweknya dulu ya, ceweknya. Cewek. Kalau cewek ya, cewek. Sebagai cowoknya itu. Sebagai cewek dulu. Iya, cewek. Kenapa saya melakukan selingkuh kan gitu kan? Lah karena apa? Nah, kalau sah-sah aja loh pacaran. Kalau saya cowok cewek ya sah-sah aja. Iya. Siapa tahu dia menemukan kualitas cowok yang lebih baik gitu. Ya, oh ternyata sama anak kecil nggak enak lah. Gitu. Misalkan rewel, nangisan, Iya. misalkan ya. Misalkan begitu memang. Nah, Ya. Ternyata ini lebih enak ya, lebih dewasa, lebih ngerti saya misalkan. Dia nggak ada masalah, cuman masalahnya kan nggak ngomong aja gitu loh. Iya, Nah, nggak ngomong itu sebenarnya kan masalah hati, ya. Tidak melihat hati orang lain, tidak bisa merasakan orang lain, itu namanya emotional quest-nya kurang. Jadi ceweknya itu emotional quest-nya kurang, kecerdasan emosinya kurang. Emosional. Emosional. Jadi kecerdasan ada 3, intelektual, emosional, sama spiritual. Spiritual itu agama, kejujuran, dan itu termasuk juga Kecerdasan. iya, kecerdasan emosional yang kurang bagus ya, karena dia tidak merasakan misalkan dia digitukan, itu kan juga sakit kan, makanya Memang. perbuatan kita juga kita harus mengiblat ke diri kita dulu, mau digitukan mau enggak gitu. Nah, kalau masalah dia mau memutuskan cari yang lain sah-sah aja, kan nggak ada pernikahan kan, Iya, pacaran. Pacaran Kan penjajakan, ya sah-sah aja sebenarnya, cuman salahnya ya tadi ya tidak ngobrol, tidak ngomong. gitu kan tadi. Tidak ngomong. Saya pun ketika SMA memutuskan cewek biasa aja. Saya berapa kali kalau dianggap orang wah nemen ya gitu. Lebih nemen ketika saya malah kayak tadi selingkuh cari-cari itu lebih nemen lagi. Lebih baik kalau ini sama ini nggak oke ya sudah kita ngomong kita nggak cocok ya. Lu kenapa nggak cocok? Ya nggak cocok aja. Lah gitu Mas. Lah setelah selingkuhnya 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan itu dia kembali lagi pada teman saya itu. Nah, namanya itu telecak-telecek. Mencapai Yang ceweknya telecak-telecek, artinya mencicipi ini dulu. Wah ternyata nggak enak ya, balik lah gitu. Jadi kayak orang jajan itu makan pecel terus kan. Wah kita ikut ono rawon yang enak itu. Saya makan rawon, ternyata rawon wah ternyata seliden ya. Akhirnya balik lagi ya pecel, ternyata pecel lebih nikmat gitu. Itu bisa jadi. Itu masalahnya saya ngomongkan tadi ya, pacaran tuh nggak mutu, nggak ada gunanya. Makanya karena pacaran itu main hati. Kita mau nggak mau, kita diseret-seret hati kita, dicobak-cabik hati perasaan kita, dan kita harus nerima. Karena pacaran seperti itu. Nah, Nggak ada kalau dibilang kamu orangnya apa namanya setia. perfect. Ya, kamu setia, ya boleh setia itu bagus. Cuman maksudnya ketika dia kalau nggak setia ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita mau, karena nggak ada legalitas gitu loh. Dan ketika kita pacaran pun kan tidak ada sumpah gitu kayak orang nikah. Kalau orang nikah kan sumpah kan. Angkah tukar. Ya, kalau orang nikah kan sumpah artinya saya berjanji ya Allah ketika saya meninggalkan istri saya berturut-turut Sama 3 bulan. kan ada sumpah, ada ikrar gitu. Iya, ikrar. Nah, kalau pacaran kalau ada ikrar ya bisa jadi, tapi kan ikrarnya kan tidak jadi ibadah karena Iya. dalam pernikahan, dalam pacaran itu nggak ada ibadah pacaran, nggak ada. Tidak ada. Yang ada itu silaturahim. Makanya kalau pacaran itu kan bukan silaturahim lagi, udah melewati batas itu. Iya memang. Nah, kalau bisa silaturahim saja, perbanyak teman. Kalau saya gitu, perbanyak teman itu lebih indah itu. Seakan-akan kita punya pacar banyak. Tapi itu bukan pacar, itu teman-teman. Teman saja. Tapi kan sama saja. Mm-mm. Kamu sama teman misalnya nonton bioskop boleh sama temennya? Boleh. Boleh. Tidak boleh kenapa? Makan kayak tadi, minum kopi berdua malam-malam, coklat, boleh, nggak ada boleh. masalah. Kan sama saja sebenarnya. Ya memang sama saja. Nah, menurut saya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu main hati itu sakit, ya jangan main hati lah. Kalau kita sudah tahu kalau kita main peso itu, kita kena tangan dikit bisa berdarah-darah, ya nggak usah main peso lah, ngapain? Tinggalkan lah. Nah, gitu. Lebih baik main HP. Kayak gitu. Maksud saya gitu. Jadi ya. kalau kita udah tahu kayak gitu ya, tapi kalau mau nyoba-nyoba pacaran ya terserah. siap-siap aja tersakiti ya. Karena Faktor. menurut saya nggak ada manfaatnya sama sekali ya menurut saya. Contohnya kayak gini.
Saya punya temen itu pacaran dari SMP katanya, dari SMP terus SMA pun ketemu pacaran masih dilanjut, Iya terus. sampai kuliah dilanjut, akhirnya menikah. Menurut saya goblok gitu. Itu artinya kayak menikah sejak SMP. Oh iya memang. Ya, bosen banget, masuk ira bosen monoton itu. Dari SMP ketemu wong ya wis kuwi bosen. Wis pokoke ora main pacaran itu. Kadang ada pacaran yang ini pacaran besok enggak, itu kan juga menghabiskan banyak uang, banyak waktu, banyak perasaan yang selama ini kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut saya anak muda itu harus melakukan hal-hal yang produktif menurut saya untuk masa depan ya, masa depan. Misalkan hobi main game yang bisa menghasilkan, pakai YouTube bisa, media sosial bisa kan. Terus misalnya hobi misalnya apapun bisa dilaksanakan kalau anak muda karena nggak terbeban. Iya memang. Nah, kenapa harus mencari ke pacar gitu? Lebih baik temen. Iya temen. Nggak ada TTM loh, teman tapi mesra. Teman tapi dekat nggak masalah kalau TTD. TTD. Teman tapi dekat. Artinya kita butuh apa-apa teman kita siap bantu. Gitu caranya. Itu lebih enak. Lebih bagus karena nggak ada yang tersakiti. Nah, ketika mau yang lebih serius, anggap aja pacaran kan lebih serius, bisa gandengan tangan, bisa gendong-gendongan, ya, bisa jeger balian gitu. Ya itu nunggu aja momen untuk menikah saja. Tadi ya tak tersalah tadi Mas. Ya. Itu kan tadi kan kembali lagi. Ya. Tapi itu sebentar saja. Kira-kira 2 bulan lah. 2 bulan 3 bulan tadi. Ya itu sudah putus itu masalah. Gitu. Ya. Udah putus selama beberapa tahun gitu loh Mas. Terus? Tapi sekarang Mas dia kan curhat sama saya, teman saya itu. Yang curhat cowoknya Kan teman dekat dari SMP sih Mas. Gimana kok plek. Nah, gitu. Nah. Dia kan mantanku mbiyen kembali lagi gitu. Pengen balik lagi. Lah lagi lu tak terima lah gitu diterima Mas. Lah selama itu kan sudah putus berapa tahun dulu? 4 tahunan ya. Berarti kalau ini usianya sudah lulus SMA, yang satunya udah kuliah atau kerja atau sudah di rumah? Ya di rumah. Satu kuliah kan temanku itu kuliah. Oh, yang cowok kuliah, yang ceweknya di rumah. Kuliah juga. Kuliah juga. Oh, ya, selisih 3 tahun tapi yang satu semester awal, yang satu semester ujung gitu. Gitu. Ya terus. Nah, gitu kan gini ya. Nah, itu kan gitu Mas saya. Itu ceweknya tadi Mas ya. Ceweknya tuh ngajak nikah gitu loh. Oh, ngajak nikah. Ya. Sementara cowoknya belum siap dan belum punya apa-apa katanya. Minder caranya. Boleh itu pendapat Mas Pras ini gimana? Nah sebenarnya yang kita capai dalam hubungan kan sebagai cowok Mas, sebagai cowok. Prestasi yang paling hebat adalah kita menikahi orang yang kita sayangi. Itu prestasi menurut saya. Ya. Nah kan nggak ada perjodohan kan. Nah ketika melangkah ke pernikahan tentunya harus benar-benar matang semuanya, matang segala hal. Menikah itu tidak hanya kita ketemu dan gandengan tangan malam minggu keluar, kita bisa tidur bareng, nggak cuma itu saja, tapi juga lihat kebutuhan hidup. Ketika kita sudah menikah, itu sadar nggak sadar nanti 1 tahun bisa jadi keluar cengernya. Iya memang. Ya bisa jadi punya anak. Nah ketika si cowok ini baru masih kuliah ya, masih nebeng sama orang tuanya, lalu punya anak, itu kan dia sendiri yang jadi repot nanti. Repotnya bukan apa-apa. Si laki-laki ini kan harus punya wibawa di depan istrinya, wibawa di depan anaknya, wibawa di depan orang lain, keluarga. Ketika dia masih minta-minta dan punya anak, dia jatuh wibawa dan mentalnya. Ya, kalau menurut saya kalau misalkan diajak nikah yo oke saja kalau seorang cowok kan harus gentle. Kalau emang podo senenge nikahin, tapi timingnya harus bener. Si cowok harus punya kerjaan dulu. Timingnya. Iya, kecuali si ceweknya udah kerja, enggak masalah. Kalau ini ceweknya kerja nggak apa-apa, nanti saya dulu yang kerja, nanti sambil lulus kuliah nanti gantian yang kerja, nggak masalah, ada komitmen. Karena pernikahan itu kan sebenarnya selain membuat hubungan secara legal, ya. Tapi yang paling penting dalam menikah ini semua halal.
halal. Semua halal. Waduh, ya bisa berarti. Jadi menjauhi dari perzinaan, dari dosa. Karena dosa itu yang sebenarnya memupuk beban kita ya, memupuk beban kita semakin tinggi itu. Beda dengan pernikahan, karena dengan pernikahan itu orang menikah itu rizkinya ditanggung oleh Allah. Sudah ditanggung. Ketika kamu belum nikah, kamu bisa masih iso nyelengi 1 bulan kok 1 juta misalkan. Iya. Ketika kamu sudah nikah, tetap 1 juta itu masih bisa nyelengi. Masa? Masih bisa. Kebutuhan lainnya itu sudah tertutup oleh Allah lah. Saya nggak tahu itu, pokoknya sudah dijamin lah. Oh, dijamin. Gitu. Ya. Berarti Mas Pras sudah mengalami lah. Oh, saya udah ganas kalau saya. Nanti suatu saat saya akan ngomongkan masalah pernikahan dan saya akan menceritakan pernikahan versi saya. Versi saya. Setelah podcast ini aja kita akan ngomong masalah berani nggak menikah gitu. Berani nggak menikah, berani nggak pacaran lalu nikah. Kan kadang ada orang pacaran terus diajak nikah, aku belum siap. Lah memang gitu, sebagai cowok itu. Si cowok si cewek ada alasan aja. Iya, semua ada alasan. Nah, nanti teman-teman silahkan lihat podcast ini, siapa tahu bermanfaat. Karena emang di YouTube ini emang banyak ngobrol-ngobrol gini. Nah, teman-teman kalau pengen ngobrol ke saya silahkan datang ke sini, John ya. Iya. Silahkan datang ke sini. Alamatnya kita itu di Studio Multipos. Di Google Map aja, ketik aja Multipos Kreatif Media. Nanti ada alamatnya sama nomor telepon, silahkan ke sini untuk kita ngobrol bareng. Boleh yang kamu yang curhat, bisa saja kamu yang mencurhati. Bebas di sini. Ngomong sak penake. Sak karepe dhewe. Sak senengku. Udah ya? Gitu aja. Ya, oke. Oke, teman-teman, saya itu topik dari saya dan Mas Adi. Untuk temanku yang tadi bisa ambil hikmahnya yang ini. Itu saja. Saya pamit dulu dari Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera.